Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'da. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan laut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kajian berkaitan dengan laut ini sangatlah menarik karena kajian yang akan kita bahas adalah bukan hanya berkaitan dengan laut itu sendiri, tapi bagaimana tinjauan berkaitan dengan kajian laut dalam perspektif Al-Quran. Sehingga akan ada tiga pokok penting dalam pembahasan laut ini. Yang pertama adalah laut sebagai sumber kehidupan, kemudian atau penghidupan, kemudian laut sebagai sarana transportasi, dan yang satunya lagi adalah laut sebagai sumber energi. Laut sebagai sumber penghidupan dijelaskan dalam ada 4 surat yang menjelaskan secara eksplisit bagaimana sebenarnya laut itu memiliki potensi yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada dalam Al-Fatir ayat 12 yang menjelaskan bagaimana sebenarnya marujal baharain, bahwasanya air laut yang tawar ataupun air laut yang asin yang tidak akan bisa bercampur itu tetap keduanya memiliki potensi-potensi hasil laut yang melimpah. Kemudian ada dalam Al-Maidah ayat 6 ayat 96 yang berkaitan dengan kehalalan untuk memakan hasil dari laut. Kemudian ada dalam An-Nahl 14 yang berkaitan dengan diperbolehkannya memakan hasil laut atau dianjurkannya untuk makan hasil laut. Kemudian dalam Al-Isra ayat 66 yang berkaitan dengan kapal sebagai media untuk mencari rezeki. Ada juga mungkin di daerah Kalimantan, yaitu ada istilahnya pasar sungai apa ya gitulah. Itu contoh dari bagaimana air sebenarnya bisa mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, laut sebagai sarana transportasi. Ini ada 3 bahasan. Yang pertama, air laut bersifat kohesif. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keindonesiaan sebagai negara maritim. Yang ketiga, terkait dengan bentuk kapal yang lebih canggih. Yang pertama, berkaitan dengan air laut sebagai bersifat kohesif. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat 14 bahwasanya air laut yang bersifat kohesif. Kohesif artinya dia tidak memiliki gaya tarik menarik yang lemah, sehingga ketika eh, eh, ada kapal yang mengarungi laut maka akan lebih mudah untuk mengarunginya. Itu ada dalam An-Nahl ayat 14, kapal mau berlayar. Kemudian ada dalam Ibrahim ayat 32 itu menjelaskan tentang Allah menundukkan laut, sungai untuk berlayar. Kemudian ada dalam Al-An'am 97 yang orang-orang yang melaut itu bisa mengetahui arah mata angin. Ya, kemudian ada juga Al-Mu'min ayat 27 itu berkaitan dengan kebersamaan Allah di balik kapal Nabi Nuh. Ya, ini berkaitan dengan cerita Nabi Nuh yang mendapatkan wahyu untuk membuat kapal. Ada juga dalam Indonesia sebagai maritim ini ada dalam Al-Baqarah ayat 164, yaitu Allah menjadikan laut hujan mata air tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa makan dan minum, ya. Karena kalau misalnya ada tumbuh-tumbuhan maka air hujan akan terserap dengan baik dan akan ada banyak muncul mata air. Ada juga surat Yunus yang berkaitan dengan armada laut. Dan kita juga tahu ada program tol laut ya yang ternyata itu memiliki dampak yang positif terutama untuk perairan kepulauan yang di luar Indonesia. Kemudian ada juga berkaitan dengan kapal era modern, itu banyak sekali kapal. Ada kapal kontainer, tanker, kargo, induk, selam, peti kemas, peran dan sebagainya. Itu termasuk kemajuan dalam teknologi. Ada juga laut sebagai sumber energi. Banyak sekali sebenarnya energi-energi yang bisa didapatkan dari laut. Ada energi gelombang, panas laut, energi pasang surut, energi arus laut, energi rumput laut. Yang terbaru adalah energi biofuel rumput laut yang dikembangkan di Jerman. Ini juga beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita sempat tertarik dengan mengembangkan energi biofuel rumput laut sebagai bahan bakar di Indonesia. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan saya berkaitan dengan laut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.